Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis terpaksa ganti oli 2 kali. Kalau yang kesan untuk oli Idemitsu dicampur dengan KCO sudah penulis berikan, jadi olinya emang jadi lebih awet. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena ya suara mesin sudah lebih kasar. Tapi udah lumayan lah ya, dari Eneos yang cuma 40 km jadi Idemitsu yang bisa 120-an. Suara mesin juga masih lumayan halus, masih licin, engine brake masih licin. Engine brake licin ini penulis makin rasakan setelah pakai oli Sinexo atau bus ya. Jadi udah berkali-kali penulis bilang Sinexo atau bus itu sama olinya. Yang beda cuma pengemasan ya, distributornya tok beda, tapi dalaman olinya sama. Olinya ini kekentalannya cuma satu tok, single grade, single grade, cuma satu opsi saja, 10W40. Mau untuk motor apa, mau motor matic, motor laki, mau untuk mobil, semuanya sama 10W40. Komentarnya tahan panas ya, karena dari video demonya disebut tahan panas. Walau dalam pengujiannya penulis olinya cepat rusak, masih tetap. Udah beberapa kali penulis lakukan uji, olinya cepat rusak. Jadi penulis drain apa Idemitsu, Idemitsunya ya kondisinya SK gitu ya, sudah hijau. Terus penulis isikan Sinexo-nya karena busnya sudah tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis mau drain lagi, terus ada yang tanya, disering ganti oli dol enggak ya, karena penulis ini kalau pasang baut enggak pernah terlalu kencang ininya, selalu pakai tangan satu, bukanya pun bisa cukup pakai tangan satu, jadi ya bautnya aman. Kalau muter baut juga penulis putar balik dulu biar sesuai dengan threadnya. Ini olinya Idemitsu 10W40. Enggak begitu hitam ya, beda dari Eneos kayaknya ya, lebih ke hijau emang. Mungkin karena sudah ditambahi minyak jagung jadi lebih awet, jadi sekitar 200-an ml minyak jagung. Jadi nanti ya kalau mau nambah-nambah lagi pakai minyak jagung aja. Terus untuk penggantinya penulis mau ini Sinexo ya. Penulis ada dua sebenarnya, Sinexo dan bus, tapi ya ternyata sama. Yang bus itu tumpah gara-gara tutupnya nggak ada hasilnya, nggak ada karet, nggak ada kertas penahannya, jadinya luber kemana-mana, tinggal separuh. Tinggal yang Sinexo ini masih utuh.
Sinakso dan Bus sudah menulis buktikan sebelumnya dari uji panggang oli maupun dari tris siapa pembuatnya di websitenya SNI itu sama yang buat PT siapa ya, cuma distributornya beda. Ini distributornya khusus Sinakso Jakarta, yang satunya Bus dari Surabaya ya kalau nggak salah gitu. Ya sini nanti penulis yang isikan. Sekarang penulis selesaikan dulu untuk kilometernya. ...122 km ya. Guys, 122 km. Yes, penulis selesaikan dulu ya. Nih, penulis kalau ngerapetin cuma pakai tangan satu. Ini buka. Wes, tutup gini tok wes. Dah gitu tok. Nggak butuh tenaga besar ya. Wes, warnanya bening agak kehijauan ya. Gak ada airnya ya. Di sini entah isinya berapa wes. Harus pakai terus penulis panasi dulu ini. Ya entahlah, ini mungkin bisa tahan cuma sehari 2 hari. Wes, lihat aja lah nanti ya. Soalnya ini bahannya kok agak aneh, mungkin tambah minyak nabati ya. Tapi suaranya sih lebih halus dari ketika pakai Idemitsu ya. Terus penulis pakai Sinakso nggak lama, dipakai apa jenenge, untuk jalan-jalan pendek aja ya. Cuma dari jalan-jalan pendek yang jalannya nggak pernah lebih dari 40 km itu penulis sudah merasakan suara mesin kasar. Suara mesinnya kasar ya. Padahal jalan nggak pernah lebih dari 40 km, suara mesin udah kasar. Terus dipakai anak ya, mau dipakai anak, wah penulis takut ya. Penulis tambahkan kunci mas, tambahkan kunci mas rupanya nggak bisa banyak membantu. Jadi ya dibanding minyak jagung KCO itu ya sebenarnya nggak cocok disebut minyak jagung, karena KCO itu kemungkinan 50% minyak sawit, 50% minyak jagung. Tapi KCO itu sudah penulis pakai, buktikan halus ya, halus apa lama ya, CR stability-nya yang oke dibanding apa, dibanding Bimoli, dibanding kunci mas gitu ya. Penulis belum mencoba Sabrina, tapi ya penulis sudah nemu ada tempat jual Sabrina ya. Yang jelas ketika udah dipakai anak gitu kan, anak habis datang dari luar terus mau berangkat lagi. Nah, waktu berangkat lagi itu penulis sempat dengarkan suara mesinnya, wah kasar ya, kasar, terlalu kasar.
Jadi karena kasar gitu ya wis, penulis akhirnya putuskan drain sekitar 23 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli apa jenenge Sinakso ya, karena suara mesin sudah kasar. Ini kondisi oli masih betul-betul bening ya, kayak nggak berubah gitu ya, tapi suara mesin sudah kasar, nggak tahu kenapa ini. Kondisi oli masih ya kayak betul-betul nggak berubah ya. Untuk penggantinya ini total hyperv. Sebentar. Nah, ini olinya ada segel totalnya ya. Drain 23 km itu ya wis, nggak uji lagi lah. Kondisi oli masih nggak berubah, tapi iya wis, penulis simpen aja olinya untuk mengusir tikus. Yang jelas oh ya, oli apa namanya, oli Sinakso ini ketika penulis pakai impresinya nggak licin ya, nggak licin ya, beda jauh lah dengan oli ya kayak Mesrane saya 40 yang penulis pakai sekarang ya, di motor Next 2 ini. Dilepas gas gitu ya, RPM nya nggak turun, kayak nggak turun gitu. Nah kalau pakai Sinakso, wah anu ya, kok jenenge kayak konstan gitu ya, apa jadi dilepas gas langsung turun gitu, sudah hampir mirip ketika pakai Revol. Jadi olinya itu nggak ada aditif ZDDP nya, kayaknya nggak ada aditif RPM rendahnya, jadi suara mesin nggak makin lama makin halus. Jadi biasanya oli kalau ada aditif ZDDP gitu, makin lama dipakai makin halus. Nah ini enggak, malah ya kasar ya, makin kasar seperti penulis jelaskan sebelumnya. Engine brake-nya lemah, terus itunya juga lemah, apa nih, kekuatan powernya juga lemah. Penulis benar-benar nggak puas ya pakai Sinakso itu. Terus intinya oli Sinakso itu jelek. Penulis nggak lihat jangka panjangnya gimana, dan cari jangka pendek aja. Pakai pertama aja nggak licin ya, apalagi diteruskan. Penulis mau pakai ngebut ya ragu-ragu banget. Maaf ya,
penulis juga nggak melakukan uji top speed, nggak melakukan uji 0-100, tapi dari impresi pertama aja wis nggak kayak oli-oli lain lah. Paling nggak oli-oli lain itu awal-awal pakai masih ada halusnya, atau kebanyakan oli sih. Ini awal-awal pakai sudah nggak enak, sudah apa jenenge rusak, sudah menghambat performa. Jadi mulai dari awal nggak pas ya, menurut penulis nggak layak lah oli Sinexo itu jadi oli mesin mulai dari awal. Bukan karena bahan olinya cepat rusak atau apa, tapi dari awal olinya sendiri sudah nggak bagus. Mungkin kalau lihat review-review lain memuji oli Sinexo atau bus, tapi penulis sendiri karena merasa engine brake nggak sip, merasa suara mesin kasar kayak gitu walau dipakai sebentar, ya penulis takut fuel illusion NMAX-nya makin parah karena suara sudah lebih kasar dari motor lain. Kalau sama halusnya sih no problem, tapi begitu lebih kasar dari motor lain, wah enggak lah. Terus ya wes, akhirnya penulis ganti dengan oli total. Oli total bungkusnya unik ya, itu mestinya asli karena penulis juga beli dari lapak resmi. Lapak resminya oke ya, karena ada gratis ongkos kirim juga, walau nggak banyak, 15.000 kalau saya. Untuk performa maaf, tapi yang jelas tadi itu udah penulis coba jalan standby. Pertama kan suara mesin kasar karena bawaannya oli itu kan Sinexo. Nah setelah beberapa menit ya, makin lama makin halus, jadi oli totalnya jelas, ada aditif ZDTP nya. Ya seperti ini ya suaranya ya, sayangnya nggak begitu kedengaran jelas ya, tapi ini lebih halus dari waktu pertama nyala tadi ya. Ini sudah 5 menit dinyalakan, suaranya jadi kayak gini. Menurut penulis lebih halus, walau ya banyak suara macam-macam. Tapi wis penulis paling kecewa dengan oli bus Sinexo ini. Entah mengapa kok rasanya oli ini adalah oli yang mengandalkan pemasaran aja. Jadi banyak rider yang nyoba, tapi nyobanya nyoba awal tok, nggak ada akhirnya ya. Terus kebanyakan juga tergiur oleh masih bening ketika sudah dipanasi, padahal ya kalau manasinya diteruskan sedikit gitu ya, oli lain tetap coklat, oli Sinexo bakal cepat hitam. Jadi untuk beberapa menit emang bening, tapi begitu sudah melewati titik tertentu langsung hitam parah. Nah rupanya kalau dipakai di motor ini jadi kayak oli Eneos tapi lebih parah ya, tergantung dari mesinnya. Karena motor NMAX pembakarannya itu termasuk ekstrim juga, mungkin itu sebabnya mengapa kok suaranya jadi cepat kasar. Iya, iklan Sinexo bus itu iya banyak ya. Banyak rider ngomong review, tapi jarang yang menunjukkan ketika pas lagi drain. Ya penulis harapkan nanti kalau ada yang nggak setuju, mohon tunjukkan review yang ketika olinya sudah di drain, jangan ketika olinya sedang diganti toh, tapi juga harus menunjukkan yang
olinya di drain dan reviewnya gimana. Dan selama penulis lihat, ketika di drain nggak ada yang bening ya. Semua video yang menunjukkan drain olinya Sinexo atau bus itu olinya pasti jadi hitam. Kalau penulis sih ngedrain olinya masih bening, tapi itu kan ya masih awal banget lah ya. Bening hampir nggak ada bedanya dengan baru, tapi itu ya bikin penulis curiga, kok beningnya banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis lagi pakai oli apa jenenge, total 4T 300. Jadi ini pemakaiannya masih 20 km ya, sekarang 22. Jadi kemarin pakai anak, jadi nggak tahu pemakaiannya kayak gimana. Impresi oli ini adalah untuk kecepatan pelan ini tadi dipakai pelan sekali, itu suara mesin nggak bisa halus. Jadi sepertinya aditifnya nggak ada aditif, apa minim aditif, jadi DP nggak bisa halus, tapi ya masih lebih halus lah suara mesinnya dari motor lain. Nanti penulis coba kencang, penulis coba 0-100 sekalian lah ya, karena sudah dipakai 20 km, mestinya sudah ada efek aditifnya ke ruang bakar. Oli total 4T 300 ini merupakan kelas terendah yang tersedia di lapak resmi Total ID. Jadi Total Energies ID kalau nggak salah lapak resminya. Jadi 4T yang 300 ini adalah tipe terendah. Yang banyak direkomendasikan itu adalah Total Quartz 7000. Tapi ya penulis coba yang versi terendahnya dulu lah. Kalau versi terendahnya itu apa, cukup bagus, versi tertinggi mestinya lebih bagus. Kayak oli mobil One itu penulis nyoba, mobil super itu oli terendahnya, tapi ya cukup bagus. Motul multi power itu sebenarnya kelas terendah, tapi ya cukup bagus juga. Kalau motul multi power kelas terendah untuk oli mobilnya motul. Kalau mobil super penulis sambil yang versi 4T terendahnya mobil Exxon mobil. Ini walau suara mesin kasar ya, walau jalan tadi 20 km-an tetap kasar, ini jalan 60-an gini halus ya, lebih halus dan licin. Licin dari mana? Kalau lepas gas itu RPM-nya nggak langsung turun, nggak kayak kemarin ketika pakai apa jenenge, pakai Sinexo atau bus itu ya. Pakai Sinexo atau bus itu suara mesin kasar, terus langsung RPM itu turun kalau dilepas gas. Jadi ini mesin terasa licin. Ngegas juga terasa ringan, jadi buka gas nggak banyak sudah jalan 60 ini. Kemarin terasa terhambat, jadi buka gas agak banyak juga nggak jalan kencang. Jadi oli itu benar-benar pengaruh ya ke performa. Kalau salah milih oli ya nggak akan bisa keluar tenaga dan macam-macam. Kalau untuk pembersihan ya penulis bukan orang yang tepat untuk menilai itu, karena ya penulis pakainya cuma berapa ratus kilometer ya, berapa ratus kilometer, walau motor masih belum bisa menentukan
kebersihan ya. Beda kalau apa pakainya 6.000 7.000 kilometer gitu baru bisa. Tapi kalau olinya parah baru ketahuan warna oli jadi hitam. Cuma ini olinya kok suara ter-terle banyak, keras juga ya. Padahal kecepatan 60-an. Kayaknya olinya termasuk encer. Sebentar lagi kalau ada kesempatan ngebut. Nanti kalau misalnya oli ini bagus, misalnya naik kelas, ya penulis akan coba yang total 500. Habis itu total berapa? 700, 900 gitulah ya. Naiknya pelan-pelan, nggak banyak. Iya, olinya agak berisik ya, agak encer. Tapi tarikan mesin keluar ya. Tapi entah lagi apa karena penulis nambah margarin, karena dia penulis waktu mau dipakai anak penulis tambahin margarin. Soalnya ya penulis mau pakai Next 2 dan tahu Next 2 tenaganya gak enak, penulis tambah margarin dulu, yang merupakan keputusan tepat. Karena ya setelah ditambah margarin naga langsung keluar. Nggak berani kencang. Entah ya, ini kayaknya olinya termasuk bukan nambah tenaga. Mungkin ini nambah tenaganya karena efek margarin ya, bukan karena efek minyak goreng. Sekali 0-100 sekali kalau misalnya bisa, terus habis itu terus lagi. Ini pendek aja ya, cuma untuk reviewnya oli total aja. Penulis sendiri nggak tahu ya mengapa oli total quartz 7000 itu populer banget. Bahkan untuk yang pakai di motor kopling basah ya, jadi motor bebek, motor laki, itu ngomongnya kok total quartz 7000 ya. Padahal untuk total sendiri ada oli motornya, total 4T 300, 500, 700, 900 kalau nggak salah ya. Ini olinya kayaknya ya nggak terlalu cepat rusak juga, masih cukup oke. Jadi oli total itu memang apa, nggak di bawah rata-rata waktu penulis coba sebelumnya. Cukup oke lah. Aditif termasuk minim, tapi ya nggak minim banget, nggak kayak Revol ya. Ya buktinya sekarang lah ya, dipakai kencang, dipakai jalan segini ini agak licin. Ya wes lah, nanti penulis sambung lagi kalau sudah 0-100. Ya impresi sampai sekarang ini, olinya nggak minim aditif, karena kok sekarang rasanya lebih halus dari pertama berangkat tadi. Jadi total ini total 4T 300 oli total yang paling murah ini punya aditif yang membuat mesin lebih halus. Jadi jelas kalau makin lama makin halus itu bukan karena bahan olinya, tapi karena aditifnya. Dan oli total punya aditif yang membuat mesin makin lama makin halus. Nah, untuk tarikannya saya belum tahu, tapi rasanya kok kencang ya. Entah ya. Kayaknya aditifnya berat ya. Jadi ini olinya lebih banyak aditif pelicingnya daripada yang toli total botol merah. Sorry, aduh, kata.
Jadi oli total yang penulis coba sebelumnya itu oli total yang botol merah itu minim aditif tapi tenaga bisa keluar. Nah, yang ini oli total 4T300 ini, walau oli Jaso MA, walau oli yang harganya paling murah, rupanya aditifnya sudah termasuk komplit. Ciri pertama, suara mesin jadi makin halus setelah dikendarai beberapa waktu. Ciri kedua, ya itu performa jadi makin turun setelah dipakai ngebut. Jadi sekarang nggak seenak tadi. Rupanya anak kemarin jalannya nggak pernah ngebut, ya pelan-pelan tok mungkin. Jadi nggak sempat merasakan efeknya ya. Ini tenaga masih keluar, masih galak ya, tapi ini gara-gara pakai margarin. Sementara itu efek aditif olinya sendiri ke ruang bakar masih terasa. Ini mungkin kalau nggak pakai margarin nggak akan segalak ini tarikannya. Oh ya, soal aditif ini ya, soal aditif margarin, penulis nggak tahu kenapa ya, cuma margarin tok yang efeknya mantep banget kayak gini. Ya pakai apa jenenge, pakai frying pan juga bisa, tapi frying pan beda. Kalau frying pan itu efeknya ada halusnya, suara mesin makin halus. Kalau margarin ini suara mesin keluar bener-bener nggak ada teredamnya, suara knalpot jadi makin keras. Tarikan top speed juga berkurang ya kayaknya ya setelah pakai geber-geber oli total 4T300. Jadi beda dengan oli total sebelumnya, total opo sih jenenge kalau yang untuk motor botol merah itu. Lupa ya, pokoknya itu oli total Jaso MA botol merah itu beda dari oli total Jaso MA yang botol baru, yang botol coklat, botol krem ya. Beda. Kalau yang botol krem ini dia lebih mementingkan perlindungan mesin. Bahan olinya enggak ya, termasuk rata-rata mungkin ya, karena sekarang jadi terasa suara mesin agak kasar dikit ya. Mungkin kalau apa jenenge, kalau jejer mobil nanti bakal ketahuan. Ini PCX, kalau olinya biasa dia nggak akan bisa ngalahkan motor penulis nih. Iya, nggak bisa. Oh ya, penulis lupa soal itu ya, soal encernya ini ya. Penulis lupa bahwa oli sebelumnya itu adalah oli Sinaxo 10W40 yang ya parah banget ya, menurut penulis nggak layak jadi oli mesin. Jadi Sinaxo itu kan encer, terus bikin suara mesin kasar, suara kelidikan keluar, suara asak-asak keluar, suara macam-macam keluar semua. Selain itu olinya peret, nggak licin, jadi gas dilepas, RPM turun. Kalau impresi penulis salah ya wes, tapi yang penulis beli keadaannya seperti itu. Terus habis pakai Sinaxo itu kan pakai oli total ini. Bisa jadi encernya oli total ini masih kebawa sama sisa-sisa oli apa jenenge Sinaxo ya. Jadi kemungkinan encernya itu karena Sinaxo. Jadi sekarang agak aneh nih ya, agak aneh. Suara asak-asak mesinnya termasuk minim, walau tadi penulis geber-geber, tapi suara kelidikan, suara
klep kata orang-orang gitu ya, yang ter gitu ya, itu agak keras. Jadi kalau lewat samping mobil gini yang kedengar ter-ternya, ini mobil ya, ter-ternya bukan asak-asaknya. Oli 20 50 kok encer kan, aneh ya. Jadi nah barusan ini lewat mobil kedengaran suara ter-ternya, suara kayak rantainya yang kedengaran, bukan suara asak-asak. Padahal kemarin pakai oli yang jelek-jelek ya, Eiso Pace oli, Idemitsu oli, sadurunge iso apa? Top One, Extend, itu suara asak-asak yang mendominasi. Nah sekarang ini suara asak-asaknya gak terlalu keras. Jadi suara encernya sudah kedengaran mulai dari awal berangkat tadi sih. Jadi ya olinya termasuk cukup stabil. Oli total ini fokusnya ya kayaknya memang fokus bikin halus mesin. Nah, kalau yang suara truk itu ya nggak akan bisa ditutupi pakai aditif, kecuali kalau olinya dibuat lebih kental ya. Lebih kental itu maksudnya aditif yang membuat olinya makin kental, tapi itu bawa efek samping lain ya. Intinya olinya total ini ya cukup bagus lah ya. Jadi revisi lagi daripada oli total quartz. Kalau motornya motor lagi pakai oli total 4T aja yang Jaso MA, yang 300 pun oke. Malah penulis pilih sengaja yang 300 karena takut yang versi atasnya itu malah justru lebih banyak viscosity index improvernya, malah justru gak sip. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.